Speak Up Indonesia. Hai Pioneers, Welcome back to our podcast Speak Up Indonesia. Kembali lagi sama gue di sini, Michelle. Dan gue Saskia Rehwell. Hari ini kita akan kedatangan tamu spesial lagi nih, Michelle. Tuh, Tapi kalian pada penasaran gak sih kira-kira topik apa sih yang mau kita bahas hari ini, Michelle? kita bakal membahas kembali topik tentang peranak mudaan Wow, di zaman keren sekarang. banget. Tentunya dong, supaya teman-teman juga excited buat tahu apa sih yang mau kita bahas. Betul banget. Kalau kali ini nih spill sedikit ya Michelle ya. Mhm. Kita bakal tanya-tanya sama beberapa anak muda dari GOA Youth. Apa tuh Geo, Kak? Ini kan kita tanya aja langsung Boleh aja ya. deh. Kita sambut bintang tamu kita yang pertama. Ini dia Ini dia. bintang tamu kita. Tada! Yeay! Wah, kita hari ini kedatangan bintang tamu cantik. Wow, kali ini perempuan ya, Betul. guys. Tapi yang cowoknya juga nanti. Oh iya, jangan di-spill dulu Iya, jangan dong. di-spill dulu. Oke, ini kakak-kakak, kakak-kakak kan karena udah saking banyak ini menonton. Banyak nih tuh kakak-kakak penonton di nggak? sini. Ini kakak perempuan yang cantik Boleh. ini boleh perkenalan dulu, namanya siapa, usianya, dan juga mungkin dari mana, dari organisasi apa. Tadi kita udah spill tuh. Bener. Boleh dong Kakak jelasin apa sih GOA? Silakan, dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya semua, Kak Saskia, Kak Michelle. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Sapniwati Pasaribu, usia saya Kenapa? usia saya 28 tahun. Oh, 28. Tapi beda jauh. Nggak kelihatan Tenang sih. aja, Kak. Iya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke, Kak Sapniwati Pasaribu. Panggilannya siapa, Kak? Sapni aja. Oke, Kak Sapni. Nah, Kakak dari mana nih, Kak Sapni? Saya dari GOA. Itu GOA. komunitas ya, Kak? Itu Iya, komunitas. 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 Tapi GOA itu berarti singkatan. Singkatan. Nah, kalau misalnya kepanjangannya apa tuh? Generasi of Agape. Oh, Generasi of Agape. Jadi itu kayak komunitas anak-anak muda di gereja atau? Iya, komunitas di gereja. Oh, oke, namanya keren juga. Namanya keren ya. Generasi of Agape. Oke, Kak Sapni nih, gimana Kakak udah siap mau kita kulik-kulik? Aku Betul, sama Kak itu Michelle. boleh. Oke, Pioneers, pertanyaan pertama kita mau tanya nih. Aku kepo banget, Michelle kepo nggak Kepo sih? banget, makanya dari tadi gue udah gak sabar banget Iya kan, nih. kayak soalnya auranya Kak Sapni pas ini kayak wah vibes-nya kayak yang bener-bener banyak kegiatan Banyak gitu sih kan. kayaknya. Oke, Kakak boleh cerita nih Kak Sapni tuh kesibukan sehari-harinya apa? Kayak dari Senin sampai hari Minggu tuh ngapain aja sih kira-kira? Oke, kesibukannya itu saya seorang mahasiswa. Kebetulan udah mau lulus lah semester Semester akhir. akhir. Nih Wah. lagi skripsi, Bu Siboyo bikin skripsi. Semangat. Terima kasih. Oh, keren banget. Terus habis itu Kak Dan kegiatan ini ya. sehari-hari ya? Oke, Kakak iya. ngapain aja kesibukannya? Oh tunggu, Apa tadi Kak Sapni bilang lagi kuliah. Aku Kuliah. kepo kuliahnya apa? Oh iya bener, jurusannya apa? Jurusannya Kuliahnya apa? di Udah mana? semester akhir kuliahnya apa Iya sih? bener-bener. Saya jurusannya saya ngambil pendidikan agama Kristen. Wow, pendidikan agama Kristen tuh kalau yang lulus ini bukan sih apa namanya gelarnya? Teologi bukan sih? Iya, Teologi bukan. ya? Itu teologi. Itu memang kita di sana di kampus itu namanya STTBI ya, Sekolah Oh. Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Oh, Bethel. Itu ada dua jurusan, teologi sama pendidikan agama Kristen. Jadi saya ngambil pendidikan agama Kristen. Oh, yang pendidikan. Beda ya berarti Oke, ya? oke. Berbeda. Jadi kalau lulusnya nanti SPD, sarjana Oh, pendidikan. SPD. Oke, menarik. Ini baru tahu nih, aku soalnya taunya tuh cuma teologi Sama doang. makanya. Oke, ini informasi yang menarik dari Kak Sapni. Terus kakak sebagai mahasiswa yang nanti akan bergelar SPD itu kesibukannya apa aja? Kak? Ya kesibukannya prakteknya saya udah praktekin sih, kayak ngajar sekolah minggu atau ngajar di sekolah saya udah praktekin sih. Jadi untuk kedepannya nanti ya menjadi guru. Oh, Jadi mengajar guru- gitu ya. guru Tapi agama. pendidikan agama Kristen. Iya, pendidikan agama Oh, oke. Lanjut mungkin Kak ke pertanyaan selanjutnya. Oke, aku kepo banget nih. Kak Sapni kan berarti kedepannya akan menjadi guru Iya. di spesialis bidang agama Kristen Iya. berarti ya. Kira-kira apa sih cita-cita Kak Sapni ke depan setelah dari kuliah ini nih kira-kira? Sesuai dengan jurusan saya pastinya ya Kak Michelle, yaitu menjadi guru agama Kristen.
ya di mana Tuhan tempatin gitu. Wah, dahsyat banget ya banget planningnya. loh. Berarti memang Kak Sapni itu bisa kita sebut sebagai salah satu anak muda yang ambil perkuliahan serta pelajaran dan pendidikannya tuh satu passion sama cita-citanya dia. Ini penting banget Itu loh keren anak sih, muda. teman-teman. Kalian jangan sampai menjalankan sesuatu apalagi kalau kuliah ya, kayak Yes. salah jurusan atau apa, karena kalau udah bentrok sama passion kalian itu jalannya Itu udah susah tuh ke Ini depannya. Kak Sapni itu salah satu contoh anak muda yang luar biasa. Yes. Karena dia menjalankan dunia perkuliahan ini ya, Sesuai dengan agama masa depan Kristen. yang Iya, dia dan nanti tuju. dia goalsnya itu akan menjadi guru agama Kristen. Benar. Luar biasa Kak Sapni. Nah, tapi Kak Sapni kan ini masih dalam usia 28 tahun, terbilang memang masih anak-anak muda, generasi Z ya, Gen Z kan masih Gen kalau Z misalnya. ya. Iya. Nah, kakak tuh melihat pandangan dari kakak aja nih, opini kakak untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia tuh kayak gimana sih sekarang? Apa yang bikin kakak kayak, oh anak-anak muda ini tuh kayak begini, ABC boleh di-spill? Oke, pandangan saya mengenai anak-anak muda sebenarnya banyak ya berprestasi seperti dalam olahragawan, mereka bersemangat banget untuk mendapatkan prestasi seperti itu. Tapi sebenarnya juga karena pergaulan mungkin jadi negatif juga ada bagi mereka Masuk gitu gitu ya, ya. masuk dalam mereka, jadi memang berpengaruh banget ke pergaulan gitu, pergaulan negatif. Apa mungkin Mas Kak Sapni kayak dimana kan tadi Kak Sapni udah sempat nyinggung nih, ternyata anak-anak muda Indonesia tuh berprestasi Banyak ya, loh. tapi kakak ngambilnya dari para olahragawan. Iya. Cuman kayak sayangnya mereka tuh bisa kepengaruh sama pergaulan mereka. Iya, betul. Apa itu kayak dari circle ya, kalau sekarang bahasanya Iya. circle. Jangan kenal circle Iya, ya. dari circle-nya mereka itu berarti berpengaruh ya dengan siapa mereka bergaul gitu ya. Ya benar banget Kak Saskia, karena memang karena saya jurusan guru pendidikan agama Kristen, jadinya ngambil firman Tuhan gitu, karena ada firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul. Dan memang apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu relate sama pengalaman kakak sekarang Iya, gitu. benar banget. Memang betul sih, dimanapun even kitanya positif, tapi kalau kita dikelilingi dengan orang-orang yang kurang membangun gitu Betul. istilahnya, itu memang bisa berdampak untuk pergaulan kita sendiri. Nah, kalau dari Kak Sapni sendiri nih, kira-kira kalau untuk anak-anak muda, aku ngambil contohnya kakak udah bilang tadi ya, anak-anak olahragawan yang memang sudah mulai terpengaruh hal-hal negatif kan. Kira-kira mereka tuh harus melihat figur yang seperti apa supaya mereka bisa kembali ke hal-hal positifnya gitu. Apa nih yang harus mereka tangkep? Tokoh kah atau gimana? Apa menurut Kak Sapni kira-kira gimana sih? Kayak kalau menurut saya sih ini aja sih, teladan aja, apalagi dalam pergaulan kan pasti ada yang mereka lead up lagi, ada yang menonjol gitu kan ya, yang menonjol ini nih saya nih, atau misalnya ada yang mereka lihat passion mereka mungkin, jadi mereka itu ikut-ikutan. Jadi dalam komunitas itu, misalnya komunitas olahraga, jadi harus ada yang jadi teladan, jadi harus ada yang jadi contoh, menjadi berkat gitu ya di tengah-tengah jadi support berkat. mereka itu. Kalau misalnya ada teladannya juga yang negatif, jadi mereka ikutnya jadi negatif, jadi mereka ya bergaul dengan hal-hal yang buruk. Kalau misalnya teladannya yang baik, ya mereka ngikut ya hal-hal yang baik. Jadi harus ada figur atau teladan atau jadi contoh dari hidup anak-anak muda itu, karena itu penting banget sih. Ya oke, kita ingetin lagi, penting banget loh kata Pak Sapni. Jadi dengan siapa kita bergaul dan bagaimana cara kita bergaul ya, apakah kita memberikan contoh-contoh yang positif ya, atau justru sebaliknya itu bisa sangat menginfluence teman-teman sekitar kita ya. Betul. Kalau gitu kita langsung lagi lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan oleh Kanisha. Oke, aku penasaran banget nih sama Kak Sapni. Tadi udah nge-spill ya beberapa solusi tentang anak muda zaman sekarang dengan olahragawan dan segala macam. Aku sendiri penasaran nih, Kak Sapni, kan Kak Sapni sendiri sebagai anak muda. Sedangkan apa sih yang pengen Kak Sapni lakukan nih buat anak-anak muda zaman sekarang gitu? Betul, untuk bisa mengurangi hal-hal yang tadi Ya, Kak Sapni udah bilang. Untuk mengurangi ya, supaya
anak-anak muda kedepannya itu nggak terlalu banyak yang ini ya, Justru hal-hal yang Iya, negatif. betul. ya seperti jurusan saya tadi, jurusan pendidikan agama Kristen. Jadi saya rindu untuk mengajar anak-anak dari sejak dini, maksudnya sejak wow. dini, sejak anak-anak kecil mereka menjadi yang mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan berarti mereka juga bakal sayang kepada teman-temannya, kepada orang tuanya. Jadi mereka juga bakal membawa berkat gitu. Kayak nilai-nilai Kristiani mereka terapkan. Saya rindu sih seperti itu, makanya saya mengajarkan. Kebetulan juga saya guru sekolah minggu kan. Oh, Ya. terampil berarti. Iya. Pioneers berarti sekarang memang apa yang menjadi harapannya Kak Sapni Iya. ya sebagai tindakan yang depan, tapi dia sudah mulai nyicil dari Kecil. sekarang loh. Bahkan Ya, dari anak-anak yang masih betul. kecil itu penting banget sih kalau menurut gue ya, karena anak-anak zaman sekarang itu kan mereka ngeliat mulai dari kecil ya. Benar. Dan yang Kak Sabri lakuin itu keren banget sih. Jadi sudah mendidik anak-anak Kristen Iya. dari mereka masih sekolah minggu ya, kalau Iya, namanya sekolah pakai sekolah minggu. minggu. Terus selain itu kakak ada harapan lain gak sih dari tindakan kakak Iya. itu? Kedepannya Kak Sabri maunya harapan Kak Sabri gimana sih? Kakak kan sudah menjadi sekolah minggu atau ada dipercayakan hal-hal lain mungkin di gereja ada kesibukan apa? Oh, kesibukannya selain guru Iya, selain sekolah mengajar minggu, sekolah ya kakak sekolah minggu, saya juga melayani seperti di youth. Oh, Di pelayanan ya? youth, ya, Iya, iya. ibadah pemuda namanya. Yang di JOA tadi JOA itu itu ya? ya? Oh, ibadah oke, pemuda. keren banget. Sama dipercayakan sebagai bisa dibilang kalau di gereja itu majelis gitu. Oh, majelis Iya. itu yang kayak pengurusan gitu Pengurus berarti ya? Pengurusan. Nah, kakak bagian apa tuh di kemajelusannya? Ya, yang tadi koordinator sekolah minggu. Wah, keren Wah, banget. keren Karena banget. sekolah itu memang benar-benar dari dirinya sendiri kan tadi ya. Aku remind lagi sedikit kalau dia itu mau anak-anak muda itu harus menjadi berkat, figur yang jadi berkat. Dan dia udah menjadi salah Dia satu sudah figurnya menjadi sebenarnya. figurnya. Betul. Jadi Betul. harapan kakak ke depannya apa nih dari tindakan kakak dan juga pengalaman-pengalaman kakak dengan anak muda? Harapannya untuk anak-anak muda. Iya, Yes. betul. Harapannya sih banyak banget sih sebenarnya ya, tapi nggak terkatakan, apalagi buat Indonesia ini ya, karena memang kalau dilihat memang banyak banget anak-anak muda yang terjerumus lah, apalagi kalau waktu COVID-19 mereka sering banget lihat handphone gitu kan, Oh, sampai iya, betul. larut-larut malam atau mungkin nonton hal-hal yang tidak Baik ya. yang tidak baik, nonton hal-hal apa video yang gak bagus gitu. Jadi mereka itu terpengaruh juga dalam hidup mereka. Apa yang mereka lihat itu yang mereka lakukan gitu. Karena betul. dan itu juga bakal berpengaruh sama lingkungan, berpengaruh sama mungkin RT RW sampai ke sekolah mereka, sampai ke Berpengaruh iya, luas jadi banget ya. luas Dampaknya banget besar ya. banget, Jadi luas dampaknya itu sangat Sayang banget. ya. Jadi harapan kakak akan hal itu Harapan saya ya dari ini sih, sebaiknya orang tua sih, perlu pengawasan orang tua. pengawasan juga, orang ya. tua, bagaimana mendidik anak-anak mereka. Anak-anak muda ini memang susah banget sih. Makanya saya bilang dari kecil Ya, harus ya, memang betul, dididik, betul. karena kalau Penting. udah besar bakalan melawan. Iya, susah. Memang Jadi harus susah. Memang harus dari harus kecil banget, Ya. dari mereka bicara belajar bicara Betul. sampai anak-anak muda sekarang ya dari orang tuanya, teman-teman yang lagi nonton, yang sedang nonton saat ini. Jadi harapan saya sih orang tuanya mendidik lebih lagi, makin dekat sama Tuhan Ya, gitu, pastinya. berdoa bareng-bareng. Kalau misalnya ada persekutuan doa sama-sama dalam rumah tangga itu gitu. Oke, memang benar. Orang tua itu harus aktif Itu berpartisipasi. dampak utama Ya, betul. anak-anak muda zaman sekarang ya. Memang orang tua itu adalah kunci utama mereka.
Setuju sih. benar untuk pembangunan imannya, bagi untuk anak-anak yang Kristen ya. Dan Kak Sami ini salah satu contohnya Salah yang satu sudah buat melakukan, teman-teman. keren banget. Sekali lagi kita mau bilang terima kasih, banyak Kak Sami Sama-sama. sudah meluangkan waktunya Betul. untuk menjadi narasumber di podcast ini. Iya. Semoga kita berharap dari kita nih ya, harapan Dari kita dari nih, Kak Sami. harapan kita. Semoga Kak Sami juga semakin tekun lagi mengajar di sekolah minggu, boleh menjadi figur yang dapat menjadi berkat, Yes. khususnya buat anak-anak kecil itu selalu kuat dan sabar. Karena kita tahu ya anak kecil Iya. bagaimana bukan hal yang susahnya. mudah loh untuk Iya. mengajar anak kecil, dan figur seperti Kak Sami ini tuh Yes. dibutuhkan Indonesia tuh banyak banget. Betul. Karena kita memang perlu mendidik mereka dari kecil. Iya. Sekali lagi terima kasih Kak Iya, Sami. sama-sama. Sukses kuliahnya. Amin. Sukses Terima kuliahnya. kasih. Bye Kak. Speak Up Indonesia.